Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat data yang berbahagia, pokok bahasan kita kali ini adalah fungsi if. Di mana fungsi if ini merupakan salah satu fungsi logika yang terdapat di dalam Microsoft Excel. Terdapat 4 jenis fungsi if di dalam Microsoft Excel. Yang pertama adalah if tunggal. If tunggal ini kita gunakan jika pernyataannya hanya satu. Maka bentuk formulasinya adalah sama dengan if kurung buka pernyataan, pemisahnya titik koma atau koma, isi jika benar, titik koma atau koma, selanjutnya isi jika salah, tutup kurung. Bentuk yang kedua adalah if or, di mana if or ini menyertakan pernyataan atau. Bentuk formulasinya sama dengan if kurung buka or kurung buka pernyataan 1 titik koma, pernyataan 2 titik koma, pernyataan 3 titik koma, dan seterusnya, tutup kurung titik koma, isi jika benar titik koma, isi jika salah, tutup kurung. Yang ketiga adalah fn, di mana fn ini menyertakan pernyataan dan. Bentuk formulasinya adalah sama dengan if kurung buka n kurung buka pernyataan 1 titik koma, pernyataan 2 titik koma, dan seterusnya sampai pernyataan ke n. Selanjutnya tutup kurung titik koma, isi jika benar titik koma, isi jika salah, tutup kurung. Yang keempat adalah if majemuk, di mana fungsi if majemuk ini jika pernyataannya lebih dari satu. Bentuk formulasinya adalah sama dengan if kurung buka pernyataan pertama titik koma, isi jika pernyataan 1 benar titik koma, if kurung buka pernyataan yang kedua titik koma, isi jika pernyataan 2 benar titik koma, dan seterusnya titik koma, isi jika pernyataan tersebut salah, tutup kurung. Jumlah tutup kurung menyesuaikan berapa banyak pernyataannya. Jika pernyataannya hanya 3, maka tutup kurungnya 3. Jika pernyataannya ada 10, maka tutup kurungnya pun ada 10. Di dalam fungsi if kita juga menggunakan operator, di mana operatornya yaitu sama dengan, maka kita gunakan notasi sama dengan. Lebih besar, maka kita gunakan notasi lebih besar, dan seterusnya. Di dalam membuat pernyataan atau membuat isi jika benar atau jika salah, kita tidak luput menggunakan teks atau number. Jika pernyataannya menggunakan teks, maka teks tersebut harus kita update dengan petik 2. Demikian juga jika isi benar atau isi salah menggunakan teks, maka harus kita update pula dengan petik 2. Sebaliknya, jika pernyataan ataupun isi benar dan isi salah menggunakan angka, maka tanpa kita gunakan petik 2.
Baiklah, sebagai contoh, kita akan mengisi kolom jenis kelamin. Pada tabel yang pertama ini, kita disuruh mengisi laki-laki atau perempuan. Pada contoh ini, fungsi if yang kita gunakan adalah if tunggal. Silakan diketik formulasinya sama dengan if kurung buka. Selanjutnya pernyataan, di mana pernyataannya adalah jika JK sama dengan L. Oleh karena itu silakan geser pointer dengan menggunakan anak panah ke kiri sehingga menuju ke sel B2 sama dengan L. L di sini adalah teks, maka harus kita apit petik 2. Petik 2 L petik 2. Selanjutnya pemisahnya dalam komputer saya menggunakan titik koma, bukan koma. Selanjutnya isi benar, di mana pernyataannya adalah jika JK sama dengan L, maka isi benarnya adalah laki-laki. Silakan diketik petik 2 laki-laki, petik 2 titik koma. Isi jika salah. Jika salah adalah perempuan, maka silakan diketik petik 2 perempuan. Petik 2, akhiri tutup kurung, tekan enter. Silakan di copy ke bawah. Oke. Pada contoh yang kedua, ini sama, namun saya akan membuat pernyataan yang berbeda. Silakan diketik sama dengan F kurung buka. Pernyataannya jika JK sama dengan P, maka silakan geser pointer ke sebelah kiri atau ke sel F2 sama dengan P. P adalah teks. Jangan lupa petik 2 P petik 2. Pemisahnya titik koma, itu adalah pernyataannya. Sekarang isi benarnya adalah perempuan. Silakan diketik perempuan, diakhiri petik 2. Sekarang pemisahnya titik koma. Isi benarnya adalah perempuan, maka isi salahnya adalah laki-laki. Petik 2 laki-laki. Petik 2, akhiri tutup kurung, enter. Copy ke bawah. Oke, pada contoh yang ketiga, kita akan mengisi sampel besar atau sampel kecil. Jika jumlah sampel lebih besar dari 30, maka kita isi sampel besar. Namun sebaliknya kita isi sampel kecil. Oke, silakan diisi sama dengan F. Pernyataan yang akan kita buat adalah jumlah sampel lebih besar 30. Silakan geser pointer ke jumlah sampel atau ke sel J2. Lebih besar 30. Selanjutnya pemisahnya titik koma. Karena pernyataannya jumlah sampel lebih besar 30, maka isi benarnya adalah sampel besar. Sampel besar. Ingat, sampel besar adalah teks, harus kita apit petik 2. Selanjutnya pemisahnya titik koma. Isi salahnya adalah sampel kecil. Petik koma, tutup kurung, enter. Silakan copy ke bawah. Pada tabel yang keempat, isinya sama, namun saya akan membuat pernyataan yang berbeda. Silakan diketik sama dengan F kurung buka. Pernyataan yang akan saya bikin adalah jumlah sampel lebih kecil
dari 30. Silakan digeser pointernya ke sel N2. Lebih kecil dari 30. Selanjutnya pemisahnya titik koma. Isi benarnya apa? Isi benarnya adalah sampel kecil. Akhiri petik 2, selanjutnya titik koma. Isi salahnya adalah sampel besar. Tutup kurung, enter, copy ke bawah. Oke, kita akan meningkat pada contoh soal berikutnya. Oke, pada contoh soal ini kita disuruh mengisi lulus atau tidak lulus, di mana kriteria kelulusannya adalah jika nilai TOEFL-nya lebih dari 399. Oke, silakan pernyataannya. Sama dengan pernyataannya apa? TOEFL lebih dari 399. Maka silakan digeser pointernya ke sel D4. Lebih besar dari 399. 399. Akhiri titik koma. Selanjutnya isi pernyataan benar. Karena pernyataannya nilai TOEFL lebih besar dari 399, maka isi pernyataan benarnya adalah lulus. Petik 2 lulus. Petik 2, pemisahnya titik koma. Selanjutnya isi salahnya adalah tidak lulus. Oke, silakan copy ke bawah. Silakan diamati. Ana dinyatakan lulus. Benar, karena memang nilai TOEFL-nya lebih dari 399. Anis dinyatakan tidak lulus karena nilai TOEFL-nya kurang dari 399. Dan seterusnya sampai dengan Andi. Ini kita nyatakan lulus karena nilai TOEFL-nya lebih dari 399. Oke, kita meningkat lagi pada contoh soal yang ketiga. Pada contoh soal yang ketiga, ini kita disuruh mengisi lulus atau tidak lulus. Kriterianya di mana karyawan dinyatakan lulus jika nilai TOEFL-nya lebih dari 399 dan nilai TPA-nya lebih dari 550. Sehingga pada contoh soal ini kita menggunakan FN. Karena kriterianya adalah dan. Oke, silakan ditulis. Formulasinya sama dengan F kurung buka N kurung buka. Bunyi pernyataannya TOEFL lebih dari 399. Silakan digeser ke sebelah kiri pada sel D4. Lebih besar 399. Itu adalah pernyataan yang pertama. Akhiri dengan titik koma. Selanjutnya pernyataan yang kedua. Nilai TPA lebih dari 550. Silakan digeser pointernya ke sebelah kiri atau ke sel E4. Lebih dari. Silakan diketik lebih dari 550. Itu adalah bunyi pernyataan yang kedua. Akhiri tutup kurung, titik koma. Selanjutnya isi benar. Jika nilai TOEFL-nya lebih besar dari 399 dan nilai TPA-nya lebih besar dari 550, maka isi benarnya adalah lulus. Lulus. Titik koma, isi salahnya tidak lulus.
tutup kurung, enter. Silahkan di copy ke bawah. Oke, kita cermatin. Ana dinyatakan tidak lulus. Kenapa? Karena nilai TOEFL-nya itu betul di atas 399. Namun nilai TPA-nya kurang dari 550. Selanjutnya Andi ini dinyatakan lulus. Kenapa? Karena nilai TOEFL-nya lebih dari 399 dan nilai TPA-nya lebih dari 550. Oke, kita beralih pada contoh soal berikutnya, di mana kita disuruh mengisi kolom keterangan lulus atau tidak lulus. Namun di sini menggunakan atau. Sehingga yang kita gunakan adalah fungsi if or. Sama dengan if kurung buka or kurung buka. Di mana karyawan dinyatakan lulus jika nilai TOEFL-nya lebih dari 399. Oke, untuk pernyataan yang pertama, silakan geser pointernya ke sel D4. Lebih besar 399. Sekarang pernyataan yang kedua. Nilai TPA lebih dari 550. Geser pointer ke sel E4, lebih besar dari 550. Akhiri tutup kurung, titik koma. Jika nilai TOEFL lebih besar dari 399 atau nilai TPA lebih besar dari 550, maka isi benarnya adalah lulus. Lulus, titik koma, isi salahnya adalah tidak lulus. Akhiri tutup kurung, tekan enter, silakan di copy ke bawah. Silakan dicermatin. Ana dinyatakan lulus. Kenapa? Karena Ana nilai TOEFL-nya lebih besar dari 399. Meskipun nilai TPA-nya kurang dari 550. Selanjutnya Amir dinyatakan tidak lulus. Kenapa? Karena nilai TOEFL-nya kurang dari 399 dan nilai TPA-nya juga kurang dari 550. Baiklah, berikutnya kita akan beralih pada contoh soal fungsi if majemuk. Di mana pada fungsi if majemuk ini kita disuruh mengisi nilai huruf. Kriterianya ada pada tabel. Jika nilai angkanya 0 sampai 40, kita isi nilai E. 41 sampai 59, kita isi nilai D. Sampai dengan 80 sampai 100, kita isi nilai A. Silakan dimasukkan formulasinya. Sama dengan F kurung buka. Pernyataan yang pertama yang akan saya buat adalah nilai angka lebih besar 80. Maka silakan digeser pointernya ke sel C4. Lebih besar 80. Pemisahnya titik koma. Pernyataannya nilai angka lebih besar 80, maka isi jika pernyataan benar adalah A. Jangan lupa petik 2 A, petik 2, akhiri titik koma sebagai pemisah. Itu adalah pernyataan yang pertama. Sekarang pernyataan yang kedua. F kurung buka, nilai angka lebih besar dari 70. Silakan geser pointernya ke sel C4. Lebih besar 70. Akhiri titik koma. Karena pernyataannya adalah nilai angka lebih besar 70, maka isi jika pernyataan tersebut benar adalah
B. Akhiri titik koma. Sekarang kita akan membuat pernyataan yang ketiga. F kurung buka, di mana pernyataan yang ketiga adalah nilai angka lebih besar dari 60. Silakan digeser pointernya ke sel C4, lebih besar 60. Pemisahnya titik koma, maka isi benar adalah C. Tanda pemisahnya titik koma. Selanjutnya pernyataan yang keempat. F kurung buka, di mana pernyataan yang keempat adalah nilai angka lebih besar dari 41. Silahkan digeser pointernya ke sel C4, lebih besar dari 41. Titik koma. Isi jika benar D. Titik koma. Nah, sekarang yang terakhir untuk E, tidak perlu kita buat pernyataan, kita cukup masukkan E. Tutup kurung, di mana pernyataannya ada 4, maka tutup kurungnya ada 4 pula. Tekan enter. Silakan di copy ke bawah. Cermati, Ana mendapatkan nilai D karena nilai angkanya 55, di mana 55 masuk dalam kriteria D. Selanjutnya untuk Ari mendapatkan nilai B karena nilainya 75, di mana 75 masuk dalam ring 70 sampai dengan 79. Baiklah, kita langsung beralih pada contoh fungsi F majemuk berikutnya. Ini kita disuruh mengisi kolom keterangan lulus atau tidak lulus. Kriteria lulus ini jika jenis kelaminnya wanita, TOEFL-nya lebih besar dari 400, TPA-nya lebih besar dari 550. Atau laki-laki untuk TOEFL-nya lebih besar dari 350 dan TPA-nya lebih besar dari 650. Ini kita menggunakan fungsi F majemuk yang kita gabung dengan N. Silakan diisi sama dengan F N kurung buka. Kita akan membuat pernyataan untuk nomor 1, yaitu jenis kelamin wanita, TOEFL harus lebih besar 400, TPA lebih besar 550. Silakan geser pointernya ke jenis kelamin, yaitu pada sel C4 sama dengan wanita. Ingat, W itu karakter, harus kita update petik 2, titik koma. Selanjutnya TOEFL-nya harus lebih besar dari 400. Geser pointer ke sel D4, lebih besar 400. Pernyataan yang berikutnya, TPA lebih besar dari 550. Geser pointer ke E4, lebih besar 550. Tutup kurung, titik koma. Jika wanita TOEFL lebih besar 400, TPA lebih besar 550, maka isi benarnya adalah lulus. Karena lulus merupakan karakter, maka harus kita update dengan petik 2. Petik 2 lulus. Petik 2, titik koma. Kita akan membuat pernyataan untuk nomor 2. F kurung buka N kurung buka. Pernyataan yang pertamanya adalah jenis kelamin laki-laki. Geser pointer ke sel C4,
sama dengan laki-laki. Pernyataan yang kedua, TOEFL lebih besar dari 350. Geser ke sel D4, lebih besar 350. Titik koma. Pernyataan yang ketiga, TPA lebih besar dari 650. Geser pointer ke sel E4, lebih besar dari 650. Akhiri tutup kurung, titik koma. Jika dia laki-laki, TOEFL lebih besar dari 350, TPA lebih besar dari 650, maka isi benarnya adalah lulus. Titik koma. Isi salah adalah tidak lulus. Tutup kurung, tekan enter. Oke, kita diingatkan Microsoft Excel bahwa tutup kurungnya ada 2 karena pernyataan kita ada 2. Tekan yes. Selanjutnya silakan di-copy ke bawah. Ternyata hasilnya yang lulus hanya 1, yaitu AC. Kenapa? Karena AC masuk dalam kriteria yang pertama, yaitu jenis kelamin perempuan. Nilai TOEFL-nya lebih besar dari 400. Kemudian nilai TPA-nya juga lebih besar dari 550. Selanjutnya untuk Andi, ini dinyatakan tidak lulus. Kenapa? Karena Andi ini laki-laki, namun di sini nilai TPA-nya hanya 650. Sedangkan persyaratannya dinyatakan lulus adalah lebih besar 650. Kita coba Andi kita ganti nilai TPA-nya menjadi 655, maka hasilnya akan lulus. Demikian sahabat data terkait dengan fungsi if. Jika ada kesulitan, silakan tulis di kotak komentar atau bisa langsung WA. Untuk pertemuan kali ini saya kira cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.